Bab 664, Situasi Kota Neo. Reese juga cukup baik terhadap Valentino. Reese pertama-tama membawa Valentino ke tempat pemandian untuk berendam air panas dan membersihkan diri. Walaupun Valentino mengalami cukup banyak luka, tapi kebanyakan lukanya adalah memar, hanya ada sedikit goresan. Jadi, itu tidak memengaruhinya saat berendam. Saat berendam air panas, suhu airnya menutupi permukaan kulit sehingga sirkulasi darah dipercepat yang menyebabkan rasa sakitnya semakin parah. Bahkan Valentino yang tangguh pun tetap kesakitan hingga mengernyitkan dahi. Namun, ini dapat mempercepat pembuangan darah pada tubuh yang sangat bermanfaat untuk penyembuhan memar. Setelah selesai berendam air panas, Reese menyuruh dua gadis untuk mengoleskan obat pada Valentino. Setelah itu, pakaian dengan merek ternama langsung disodorkan ke Valentino. Valentino melirik ke pakaiannya yang compang-campingnya dan langsung menerima pakaian dengan merek ternama dari Reese, lalu memakainya. Jika dia pulang dengan pakaian compang-camping, Angel pasti akan mengkhawatirkannya. Valentino mengenakan jas santai yang pas tersebut, gaya pakaian itu juga menegaskan perawakannya. Valentino melipat lengan jasnya dengan santai dan merapikan kerahnya. Valentino yang sudah mengganti pakaiannya terlihat berbeda dari sebelumnya. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Pakaian hitam dari atas sampai ke bawah itu membuatnya terlihat sangat suram. Saat ini, Reese memandang Valentino dengan kagum dan tidak tahan memuji. "Tuan Valentino, ini baru cocok dengan perawakanmu." Mulut Valentino bergerak tapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga ada perselisihan besar antara Valentino dan Reese. Menerima barang dari Reese membuat Valentino merasa tidak nyaman. "Tuan Valentino, kamu tidak perlu berpikir terlalu jauh. Mungkin situasimu sekarang tidak terlalu baik, tapi pasar itu bagaikan medan perang, kalah dan menang adalah hal yang biasa untuk para prajurit. Selama kamu tidak menyerah, suatu hari pasti akan pulih kembali. Kamu juga tidak perlu merasa terbebani. Jika kamu sebelumnya tidak menunjukkan belas kasihan, aku pasti tidak akan bisa keluar dari kota Neo lagi, Rice Real Estate juga pasti tidak akan ada sekarang." Reese menyadari ketidaknyamanan di wajah Valentino dan berinisiatif untuk angkat bicara terlebih dulu. Walaupun dia tidak di kota Neo, dia punya teman di sana. Dia juga sudah mendengar kabar angin mengenai permasalahan keluarga Ika dan keluarga Willianto. Ketika dia tahu kalau keluarga Ika telah dimusnahkan dan Frederick ditembak mati di villa, Reese langsung tercengang dengan latar belakang Valentino yang luar biasa dan merasa bersyukur tidak melawan Valentino hingga akhir. Jika tidak, selain Reese, istri, anak dan ibunya kemungkinan juga akan dibunuh. Yang paling penting adalah, selain berterima kasih pada Valentino atas belas kasihannya, Reese saat ini terus merasakan sedikit ketakutan dalam hatinya. Orang yang lebih berkuasa pasti selalu lebih kuat. Sebelumnya, Valentino mempunyai kekuatan untuk menghancurkan segalanya, jadi mana mungkin dia tidak punya kekuatan sama sekali sekarang. Jika dia berani melakukan sesuatu pada Valentino, kemungkinan kali ini dia tidak akan bisa selamat lagi. "Terima kasih." Valentino terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. "Jangan sungkan, Tuan Valentino," jawab Reese yang kemudian menundukkan kepalanya. Setelah itu, Reese membawa Valentino ke restoran, mereka makan sambil berbincang. Valentino tidak terburu-buru untuk bertanya, tapi dia sengaja mengungkit beberapa hal dengan santai. Lebih baik menunggu Reese berinisiatif untuk menceritakannya sendiri. "Tuan Valentino, mengenai kota Neo, saya juga pernah mendengar tentang asosiasi Valentino Empire, Anda yang mendirikannya kan?" Reese menuangkan segelas anggur untuk Valentino dan bertanya dengan hati-hati. Valentino juga tidak menyembunyikannya dan mengangguk pelan. Walaupun Reese sudah mendengar beberapa kabar angin saat Valentino mengonfirmasikannya secara langsung, dia tetap terbelalak kaget. Asosiasi Valentino Empire terdiri dari ratusan grup perusahaan besar di kota Neo.
Di antaranya juga terdapat 4 keluarga besar kota Neo, grup Nagasan dan mantan anggota Kamar Dagang kota Neo yang dianggap cukup mengerikan. Bisa dikatakan bahwa asosiasi Valentino Empire dulunya menduduki puncak kota Neo. Hanya saja Tuan Valentino kemudian. Reese lebih penasaran dengan hal ini. Sebagai ketua dari asosiasi Valentino Empire, Valentino justru berada dalam situasi sekarang yang merupakan hal yang tidak masuk akal. Sekarang, kota Neo memang merupakan hal yang rumit, bahkan Liz pun tidak memahaminya. Bagaimanapun juga dia tidak berada di kota Neo dan berita yang dia dapat hanyalah kabar angin. Semua ini adalah masa lalu, jangan membahasnya lagi, bukankah kota Neo sekarang memiliki struktur yang baru? Valentino melambaikan tangannya dengan pelan. Valentino meraih gelas anggurnya dan memindahkannya ke samping lalu menyeruput seteguk teh hijau. Reese terdiam sejenak kemudian duduk tegak secara perlahan dan berkata, "Sekarang kekuatan terbesar yang ada di kota Neo adalah Asosiasi Perdagangan Prabu. Ya, katanya itu kekuatan keluarga Wijaya di kota Kama. Kalau tidak salah, ketuanya bernama Nick Wijaya." "Oh ya, Tuan Valentino, Anda dan keluarga Wijaya?" tanya Reese dengan hati-hati. "Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Wijaya." Tanpa menunggu Reese menyelesaikan perkataannya, Valentino langsung menyelanya sambil mengernyitkan dahi. Reese terdiam lalu berdeham dan tidak lanjut berkata-kata lagi. Valentino merenung sejenak lalu melembutkan nada bicaranya dan berkata, "Aku tidak ingin mengungkit masa lalu lagi, maafkan aku Tuan Reese." Reese segera melambaikan tangan, mengisyaratkan bahwa dia mengerti. Dia juga tidak pernah mengungkit hal mengenai kota Neo. "Kalau begitu, kita tidak perlu membahasnya lagi, Tuan Valentino. Aku hanya bisa memberitahumu kalau saat ini kota Neo sedang berada dalam kesulitan. Kudengar grup Nagasan, beberapa grup perusahaan lama, serta ketiga keluarga besar kota Neo sedang mencoba untuk tidak menonjolkan diri. Ada yang bilang bahwa mereka telah meninggalkan dan keluar dari persaingan di kota Neo, tapi aku tidak tahu ini benar atau tidak. Kota Neo yang sekarang seolah sedang digenggam dengan erat oleh sebuah tangan yang besar. Semua berita yang tersebar keluar dikontrol oleh tangan tersebut. Jika dia tidak ingin mengeluarkan berita tersebut, berita itu tidak akan tersebar sama sekali. Berita itu seolah terkurung rapat." Seiring Liz menceritakan segala hal yang diketahuinya, Valentino juga mulai memahami kondisi kota Neo sekarang secara umum. Sesuai dugaannya, Timothy dan yang lainnya sudah beraksi, mereka mengutus Nick untuk menjaga kota Neo. Mungkin bahkan sekarang keluarga Wijaya juga sudah berubah drastis dan memilih Timothy sebagai penerusnya. Semua kerja keras Valentino di kota Neo berubah menjadi keuntungan yang langsung diambil alih oleh Timothy. Saya bahkan juga mendengar kalau terjadi sesuatu pada ketua asosiasi Valentino Empire, dia sudah mati. Reese mengamati ekspresi Valentino dan berkata dengan hati-hati. Setelah mendengar ini, ekspresi Valentino tidak berubah, tapi telapak tangannya yang ada di bawah meja dikepalkan dengan erat. Dia bertindak tegas, menghancurkan sesuatu dari akarnya, dan mengikuti cara kerja Timothy. Jika Hendrik tidak menahan diri dan melindungi Evan mati-matian, kemungkinan malam itu, dia dan Angel sudah mati. Ini adalah perseteruan darah. Entahlah apa Tuan Valentino punya rencana sekarang. Reese melirik Valentino, awalnya dia berniat untuk menuangkan anggur untuk Valentino, tapi saat menyadari bahwa anggur Valentino tidak berkurang, dia langsung meletakkan kembali botol anggur itu. Bab 665, mau tidak mau harus kembali. Valentino tersadar dari lamunannya, kemudian dia menggeleng dan menjawab. "Aku masih belum tahu. Kalau memungkinkan, aku ingin minta tolong kepada Pak Reese." Valentino menatap ke arah Reese. Reese tertegun sejenak dan tidak merespons perkataan Valentino. Kalau Valentino ingin meminta Reese untuk mendatangi Asosiasi Perdagangan Prabu di kota Neo, Reese tidak berani. "Tuan Valentino ingin minta tolong apa?" tanya Reese dengan sedikit gugup. "Tolong buatkan 2 buah KTP untukku," jawab Valentino belak-belakan. "KTP?" Begitu mendengar ini, Reese langsung menghela napas lega. Membuatkan KTP adalah hal yang mudah. Tanpa perlu menanyakannya pun, sudah bisa diketahui bahwa Valentino ingin membuat KTP palsu untuk dirinya dan Angel. Kalau melihat dari keadaan Valentino saat ini, Reese bisa memahami beberapa hal. "Baiklah, itu hal yang mudah. Nanti tolong kirimkan pas foto yang akan digunakan di KTP tersebut, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk mengurusnya. Aku jamin Tuan Valentino bisa lolos dari pemeriksaan keamanan di stasiun," ucap Reese sambil menepuk-nepuk dadanya.
Valentino menganggukkan kepalanya sebagai ungkapan terima kasih. Kalau punya KTP palsu, Angel bisa bekerja di perusahaan besar tanpa perlu membongkar identitasnya yang sebenarnya. Dengan begitu, kehidupan mereka berdua di kota Vero bisa jauh lebih baik, dan mereka tidak perlu bersusah payah untuk bersembunyi lagi. Setelah membicarakan soal KTP, Valentino dan Luis lanjut berbincang-bincang untuk waktu yang cukup lama. Setelah mendengarkan cerita Luis, Valentino jadi punya pemahaman lebih soal kota Neo dan kota Vero. Ketika Luis bercerita, Valentino mendengarkannya dengan saksama sambil memikirkan berbagai rencana di dalam benaknya. Saat ini, Valentino tidak mengetahui bagaimana kabar Arvin dan yang lainnya. Pak Hendrik juga sama sekali tidak pernah mengabarinya. Hal ini membuat Valentino sedikit panik. Kalau Pak Hendrik tidak ada, Valentino benar-benar tidak tahu bagaimana dirinya akan menjalani kehidupannya setelah ini. Hendrik menganggap dirinya adalah pelayan Valentino, tapi sebenarnya Hendrik lebih seperti mentor, teman atau bahkan seperti sosok ayah bagi Valentino. Kalau tidak ada Hendrik yang selama ini selalu menyusun berbagai rencana untuk Valentino, Valentino benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjalani kehidupannya setelah ini. Hal utama yang harus Valentino lakukan saat ini adalah, dia harus bisa menghubungi Hendrik untuk menanyakan hal-hal apa saja yang sudah Hendrik lakukan selama Valentino pergi. Akan tetapi, sebelum menghubungi Hendrik, sebaiknya Valentino harus mempunyai sedikit kekuatan terlebih dahulu. Karena kalau tidak, meskipun Valentino bisa menghubungi Hendrik, saat ini Valentino masih belum bisa melakukan apa-apa. Nick mendapat dukungan penuh dari keluarga Wijaya di kota Kama, tidak mudah untuk menjatuhkannya. Mungkin saja saat ini keluarga Wijaya pun menganggap bahwa Tommy sudah meninggal. Namun, sebenarnya ini lebih bagus karena Valentino jadi punya kesempatan untuk bernapas terlebih dahulu. Sekarang, Timothy dan anggota keluarga Wijaya yang lainnya berada di bawah cahaya, sedangkan Valentino berada dalam kegelapan, jadi Valentino lah yang harus mulai bertindak duluan. Valentino harus bisa mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu, setelah itu baru menyerang keluarga Wijaya pada saat mereka lengah, dengan begitu serangannya ini pasti akan berdampak besar pada mereka. Namun, Valentino hanya punya satu kesempatan untuk menyerang mereka, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Valentino menghela napas pelan, kemudian menatap keluar jendela. Biar bagaimanapun, Valentino harus kembali ke kota Neo. Demi orang-orang yang menunggu dirinya, demi orang-orang yang harus dia lindungi, juga demi Angel. Bagaimanapun juga, kota Neo adalah rumah Angel. Valentino tahu selama ini Angel hanya diam saja dan tidak pernah membahas soal itu karena Angel tidak ingin membebani dirinya. Mana ada orang di dunia ini yang tidak merindukan rumahnya. Kota Neo adalah tempat Angel dilahirkan dan dibesarkan. Selain itu, semua orang terdekatnya juga ada di sana. Mau tidak mau Valentino harus kembali ke kota Neo demi Angel. Valentino sendirilah yang akan membayar utang darah itu. Pukul 5 sore. Valentino melihat ke arah jam, kemudian dia berdiri dari kursinya dan berpamitan dengan Reese. Kalau Valentino pulang terlambat, Angel pasti mengkhawatirkannya. Tuan Valentino, kita sudah jarang bertemu, jadi sebaiknya Tuan Valentino jangan buru-buru pergi dulu. Ini masih sore, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain untuk lanjut mengobrol? Ajak Reese dengan begitu antusias. Valentino terlihat ragu, dia sangat bimbang. Di satu sisi, dia tidak ingin terlalu akrab dengan Reese. Biar bagaimanapun keadaan Rain yang masih belum diketahui sampai saat ini bagaikan jurang pemisah antara Valentino dan Reese. Meskipun Reese berkali-kali berterima kasih karena pada saat itu Valentino tidak membunuhnya, Valentino tidak bisa mempercayainya 100%. Di sisi lain, saat ini Valentino tidak mengenal siapapun di kota Vero. Kalau dia akrab dengan Reese, hal ini akan sangat menguntungkan baginya karena kekuatan dan kekuasaan yang Reese miliki bisa membuat segala urusannya menjadi mudah. Berhubung Valentino dan Angel sedang menyamar, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Kalau seperti ini terus, mungkin mereka baru bisa kembali ke kota Neo beberapa tahun lagi. Tuan Valentino, apa kamu percaya dengan yang namanya takdir? Saat melihat bahwa Valentino ragu-ragu, Reese tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya, dia menatap Valentino dengan serius. Valentino menatap Reese dengan sedikit ragu, kemudian menjawab. Tidak. Valentino tidak pernah percaya dengan takdir. Kalaupun takdir memang benar-benar ada, Valentino akan mengalahkan takdir itu. Aku percaya, ucap Reese dengan serius.
Tanpa menunggu Valentino berbicara lagi, Reese lanjut berkata lagi dengan nada bicara yang sangat serius. Aku bisa bertemu dengan Tuan Valentino di kota Vero ini merupakan sebuah takdir. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Aku sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan teman lamaku di tempat ini. Selain itu, takdir juga memberiku dua pilihan. Dua pilihan itu adalah apakah aku akan bermusuhan atau akan berteman dengan Tuan Valentino. Sejujurnya, hari ini aku terus memikirkan aku harus bersikap bagaimana saat bertemu dengan Tuan Valentino. Jelas sekali bahwa ada jurang pemisah di antara kita karena sampai sekarang aku masih belum mengetahui kondisi putraku. Hal yang seharusnya aku lakukan adalah membalaskan dendamnya, seharusnya aku bermusuhan dengan Tuan Valentino. Tapi setelah memikirkannya berulang kali, Tuan Valentino jangan menertawakan aku ya. Aku tidak berani melakukan sesuatu terhadapmu. Aku benar-benar tidak berani. Selain itu, aku sangat berharap kalau Rain masih hidup, hanya saja dia hidup di tempat yang berbeda. Dan selama Tuan Valentino masih hidup, harapan ini tidak akan pernah pupus. Berhubung aku tidak berani menyerang Tuan Valentino, juga tidak berani bermusuhan dengan Tuan Valentino, jadi aku rasa pilihan yang tersisa hanyalah pilihan yang kedua. Reese berkata dengan sungguh-sungguh, dia terlihat sangat tulus. Setelah mendengar kata-katanya, Valentino terdiam cukup lama, dia mencoba mencerna perkataan Reese dengan hati-hati. Meskipun perkataan Reese terdengar sangat tulus, Valentino masih belum yakin kalau Reese benar-benar bisa begitu murah hati. Valentino sudah membunuh putra Reese, tapi Reese mau berteman dengannya. Apa ini masuk akal? Namun, kalau Reese benar-benar ingin melawan Valentino, dengan kekuatan yang Reese miliki, dia bisa mengalahkan Valentino dengan mudah. Reese mengatakan kalau dirinya tidak berani melawan Valentino, Valentino tidak mempercayai itu. Akan tetapi, dengan keadaan Valentino sekarang, tidak ada yang bisa dijadikan motif bagi Reese untuk menyerangnya. Kalau begitu, apa yang diinginkan oleh Reese sebenarnya? Kamu ingin kembali ke kota Neo? Setelah berpikir sejenak, Valentino menatap Reese dengan santai. Reese sedikit terkejut, ternyata Valentino bisa mengetahui niatnya. Selama bersama dengan Valentino seharian ini, Reese sama sekali tidak pernah menyinggung soal itu. Tanpa disangka, ternyata Valentino bisa langsung mengetahui niatnya hanya dengan mendengar perkataannya barusan. Bagaimana Valentino bisa membaca pikirannya dengan begitu mudahnya? Tuan Valentino, makam ayahku dan para leluhurku ada di kota Neo. Selama beberapa bulan terakhir, kondisi ibuku memburuk. Ibuku punya satu keinginan sebelum dia meninggal dunia, dia ingin duduk di depan makam ayahku sambil berbincang-bincang. Reese ragu-ragu sejenak tapi pada akhirnya dia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Valentino. Valentino mengerutkan keningnya sambil menghela napas, lalu dia berkata, "Kalau 3 bulan yang lalu, itu bukan hal yang sulit bagiku. Tapi kalau sekarang, aku sudah tidak bisa melakukannya." Bab 666, meminta bantuan kepada orang jahat. Reese langsung melambai-lambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Valentino, aku yakin kondisi ini hanya sementara saja, suatu saat nanti kamu pasti bisa melakukannya." Valentino tidak merespons perkataan Reese. Mungkin yang diincar oleh Reese adalah potensi Valentino. Namun, bahkan Valentino sendiri saja tidak tahu apa potensi yang dia miliki. Selain Angel dan Pak Hendrik, semua orang meninggalkan dirinya, bahkan keluarga Wijaya pun ingin membunuhnya. Kalau kamu mendatangi asosiasi perdagangan Prabowo dan meminta untuk bergabung dengan mereka, Nick pasti akan menerimamu dengan senang hati. Bisa tidaknya kamu kembali ke kota Neo itu tergantung kepada Nick, dialah yang berhak memutuskannya. Valentino mengingatkan Reese. Kali ini, Reese langsung menjawab perkataan Valentino tanpa ragu. "Tuan Valentino, aku tidak mau meminta bantuan kepada orang jahat." Valentino menatap Reese dengan heran, sedangkan Reese menatap Valentino dengan sungguh-sungguh. Beberapa saat kemudian, Valentino mengangguk ringan. Meminta bantuan kepada orang yang jahat adalah hal yang sangat berisiko. Terlebih lagi, anggota keluarga Wijaya adalah orang-orang yang sangat kejam. Harimau saja tidak akan memakan anaknya sendiri, tapi keluarga Wijaya bahkan tidak segan-segan untuk menyerang anggota keluarga mereka sendiri. Meskipun ada darah keluarga Wijaya yang mengalir di tubuh Valentino, keluarga Wijaya bahkan tega untuk membunuh Valentino. "Aku mengerti." Valentino mengangguk ringan, setelah itu dia berjanji kepada Reese. "Kalau suatu hari nanti aku bisa kembali ke kota Neo, aku pastikan keluarga Kingston akan menjadi bagian dari kota Neo." "Terima kasih, Tuan Valentino," ucap Reese dengan cepat sambil menyatukan kedua tangannya. Valentino menjanjikan satu hal yang sangat penting.
Faktanya, ada beberapa hal yang tidak dikatakan oleh Reese. Sebenarnya Reese pernah mendengar soal asosiasi Valentino Empire. Baik itu grup Nagasan maupun 3 keluarga teratas di kota Neo, Valentino tidak pernah memaksa mereka untuk melakukan hal-hal tertentu ketika mereka masih bergabung dengan asosiasi Valentino Empire. Itu artinya, meskipun grup Nagasan bergabung dengan asosiasi Valentino Empire, grup Nagasan tetaplah grup Nagasan yang berdiri sendiri tanpa mendapat pengaruh dari asosiasi Valentino Empire, hanya saja, lingkaran koneksi mereka menjadi lebih luas. Namun, kalau bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu milik Nick, mereka harus memberikan sebagian saham mereka kepada Nick. Dengan begitu, Nick bisa mengendalikan perusahaan-perusahaan itu, jadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan-perusahaan itu sudah bukan lagi sang pemilik perusahaan. Bisa dibilang bahwa Nick hanya mengeklaim kerja keras mereka tanpa berkontribusi apapun. Perbedaan yang paling mencolok antara asosiasi Valentino Empire dan asosiasi perdagangan Prabu adalah para pemilik perusahaan yang bergabung dengan asosiasi Valentino Empire masih memegang kendali penuh atas perusahaan mereka masing-masing. Sedangkan mereka yang bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu harus menyerahkan kewenangan atas perusahaan mereka sendiri kepada Nick. Nick hanya mempelajari cara kerja Valentino, tapi tidak mempelajari hal terpenting dalam diri Valentino. Sikap dan cara berpikir Nick sangat buruk, terlihat sekali bahwa dia adalah orang yang sangat suka mendominasi. Orang cerdik macam Reese tentu saja lebih memilih untuk meninggalkan kota Neo daripada harus bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu. Biar bagaimanapun, Reese adalah seorang pemilik perusahaan, dia tidak mau menyerahkan kewenangan utama di perusahaannya kepada orang lain karena dia adalah pemilik perusahaan, bukan seorang karyawan. Sebenarnya, secara tidak langsung tindakan Nick itu telah membuat banyak perusahaan memilih untuk mundur daripada harus bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu. Selain karena ingin setia kepada Valentino, sepertinya hal ini merupakan alasan lain mengapa mereka tidak mau bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu setelah meninggalkan asosiasi Valentino Empire. "Tuan Valentino, ayo kita pergi sekarang," ucap Reese dengan sopan. "Aku harus menelpon orang rumahku dulu, pinjam ponselmu sebentar," ujar Valentino setelah terdiam sejenak. Tanpa banyak bertanya, Reese langsung mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada Valentino. Valentino berjalan memasuki kamar mandi. Setelah mengetikkan nomor Angel pada ponsel Reese, Valentino langsung menelponnya. Mereka berdua hanya punya satu ponsel. Sejak ingatan Valentino kembali, Angel mengusulkan agar ponselnya dipakai oleh Valentino saja. Akan tetapi, Valentino tidak mau karena dia tidak membutuhkannya. Jadi, Valentino membiarkan Angel memakai ponsel itu, sedangkan dirinya hanya menghafalkan nomor Angel. Saat panggilan itu terhubung, Angel langsung menolak panggilannya. Valentino langsung menelponnya lagi, tapi Angel lagi-lagi menolak panggilannya. Namun, Valentino tidak berpikir macam-macam, biar bagaimanapun kondisi mereka berdua saat ini sedang tidak baik, Angel jarang sekali mengangkat telepon dari nomor asing. Saat Valentino menelpon Angel untuk yang ketiga kalinya, Angel mengangkatnya, tapi Angel tidak mengatakan apa-apa. Saat orang di ujung telepon hanya diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino langsung tersenyum dan berkata, "Angel, ini aku." "Tino, ternyata kamu. Kamu benar-benar membuatku takut." Angel langsung mengenali suara Valentino. "Iya, aku meminjam ponsel temanku untuk menelponmu. Sepertinya hari ini aku akan pulang agak larut," ucap Valentino dengan jujur. "Ini benar-benar kebetulan. Aku sedang memikirkan bagaimana cara untuk menghubungimu karena aku mungkin juga akan pulang agak larut untuk mengurus sesuatu," jawab Angel sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Angel sedang memikirkan bagaimana cara untuk menghubungi Valentino, Valentino menghubungi dirinya lebih dulu, mereka berdua benar-benar sehati. Akan tetapi, setelah mendengar bahwa Valentino akan pulang agak larut, Angel tidak menanyakan apapun kepada Valentino. Angel sama sekali tidak curiga dengan apa yang dilakukan oleh Valentino sehingga harus pulang agak larut. Setelah mengalami dan melewati berbagai masalah, hubungan mereka berdua menjadi semakin erat. Hal sepele semacam itu tidak akan memengaruhi hubungan mereka. "Kamu keluar untuk urusan apa?" Angel tidak bertanya kepada Valentino, tapi Valentino yang bertanya kepada Angel. Angel ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia menjawab dengan jujur. "Aku pergi ke rumah bibiku." "Bibimu?"
Valentino baru ingat kalau Angel pernah memberitahunya soal kerabat jauh Mary yang tinggal di kota Vero. Valentino berjalan ke depan jendela kamar mandi, kemudian dia berkata dengan suara rendah. "Kenapa kamu menghubunginya? Untuk saat ini, sebaiknya kita jangan berhubungan dengan orang yang kita kenal. Tidak apa-apa, keluargaku sudah tidak berhubungan dengannya selama bertahun-tahun. Bibiku itu bahkan tidak punya nomor telepon ibuku. Aku bilang kepada Bibi kalau kita pindah ke kota Vero karena kamu dimutasi ke sini, oleh karena itu aku mampir ke rumahnya. Oh ya, tadi Bibi mengatakan kalau dia akan memberimu angpau," ucap Angel dengan gembira. "Ya sudah, terserah kamu saja. Aku akan pulang secepat mungkin," jawab Valentino setelah berpikir sejenak. Meskipun Angel adalah orang yang baik hati, dia tidak bodoh, dia tahu hal apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Setelah itu, mereka berdua mengakhiri panggilan tersebut. Valentino berdiri di depan jendela selama beberapa detik. Setelah menghapus nomor Angel dari daftar panggilan di ponsel Reese, Valentino baru berjalan keluar. Begitu melihat Valentino keluar dari kamar mandi, Reese langsung mengajaknya untuk pergi dari sana. "Tuan Valentino, sebenarnya kota Vero tidak sekecil yang kamu bayangkan. Tempat ini hanyalah zona pengembangan, bisa dikatakan ini hanyalah sebuah daerah di pinggiran kota. Sebenarnya kalau kita berjalan ke dalam dan menuju ke pusat kota, di sana jauh lebih ramai, semua hal yang ada di kota Neo juga ada di sini. Tapi berhubung kamu sepertinya tidak bisa keluar lama-lama, kita cari tempat mengobrol yang ada di sekitar sini saja," ucap Reese sambil berjalan ke sebelah Valentino. Valentino tidak punya pilihan lain selain mengangguk dan menerima ajakan Reese. Sebelum benar-benar memahami jalan pikiran Reese, Valentino tidak bisa mempercayainya 100%. Bahkan Valentino tidak terlalu banyak bicara dan hanya membicarakan hal-hal yang sepele. Valentino bukannya curiga kepada Reese, hanya saja Valentino sudah pernah mengalami begitu banyak hal, jadi dia perlu bersikap waspada terhadap siapapun. Begitu memasuki mobil, Reese membuka kotak penyimpanan di mobilnya, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam sana. "Tuan Valentino, sekarang Anda." Reese ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak jadi menanyakan bagaimana kondisi Valentino saat ini. "Ponsel ini adalah pemberian dari klienku, kamu bisa memakainya agar kamu tidak kesulitan saat hendak menghubungi seseorang." Reese memberikan dus yang berisi sebuah ponsel kepada Valentino.